Mantan berapa mantan? Yang serius sebenarnya. Gila, udahlah. Udahlah. I feel you, Abi. I feel you, Abi. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Kita tuh pernah ngupload kontennya viral gitu tentang yang moments di dalam pernikahan kita. Ada komennya gini, halah ini baru di bawah 2 tahun, coba setelah 2 tahun. Halah, paling juga nanti KDRT. Gimana jadinya guys kalau penyanyi cilik nikah sama opa-opa Korea? Aktor Korea. Lawrence Anzela and Abi Bayu. Welcome. Terima kasih. Makasih ya. Aduh, Makasih ya. lu ketemu di mana sih orang Korea rusuh gini? Nggak usah ya. Jauh banget. Ketemu di mana? Thank you. Terima kasih. Ketemunya Ketemu di mana? online. Online. Tapi bukan online dating. Bukan. Kita ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau ada yang Iya, nggak apa-apa. preferensi ya. Iya. Kita di sosmed, ketemunya dari kolaborasi. Oh iya. Kolaborasi. Enggak sih, actually kita ketemu kenalnya gara-gara teman. Kenalnya gara-gara teman. Ya kan? Iya. Kenalnya gara-gara teman, tapi sosmed ujungnya karena aku taunya gara-gara teman, tapi akhirnya kita ketemu di sosmed. Dia cuma tahu Sela gitu. Terus Aku tuh follow dia duluan karena emang dulu tuh dia bikin bukan. Sebentar. Kasih. Oke. Jadi dia tuh dulu suka bikin konten-konten lucu. Lucu nih kok gitu kan. Dia tuh dulu sama partnernya satu lagi cewek gitu. Suka bikin video lucu, aku follow tanpa niatan apapun, lucu doang. Emang jadi pembahasan kita dulu di bukannya kampus kamu sama bilang teman-teman. suka follow-follow cowok-cowok. Terus yang habis dia ketemu sama temennya itu, dia baru tahu eksistensiku. DM, baru tahu di follow sama penyanyi. Idi. Kan memang ramah aja lah emang. Ya kan. Dari situlah terjalin percakapan, Ya. akhirnya collab. Dulu kontenku itu suka kayak bikin short movie gitu. Oke. Bahkan dulu tuh salah satu cita-cita saya itu jadi director atau kalau enggak produser. Oh, Long story short, sampai makanya sekolah film, Di sekolah mana? acting di Jakarta, dari Surabaya ya. Oke. Dari Surabaya ke Jakarta buat sekolah film Merantau. sama sekolah acting. Merantau tuh, wah siap nih jadi the Pengen next. gantiin Morgan Oi kan? Enggak kan cuma Morgan, Ernest Prakasa saya gantikan kan. Wangel. Mimpi saya begitu kan. Wah mimpi saya kandas gara-gara COVID. Aduh, kasihan. Karena jadi konten-kontenku itu kayak gitu-gitu, jadi kayak short movie, nah sering collab. Iya. Makanya aku, yuk collab yuk. Wah ini collab salah satu collab terseru, karena akhirnya buat konten LDR. Oke. Namanya Kenapa tiba-tiba sama aku bikin kontennya tentang LDR coba? Padahal Aku udah berharap, diajak bikin konten lucu, kan dulu kan waktu zaman masih kuliah tuh kan masih zaman lucu-lucunya ya. Kuliah tahun berapa lu? Suka bikin, Kuliah tahun berapa? 2017 17 lah ya. 15 ke 17 lah. 15 17. enggak 18. 15 ke 18. Oh, kita kenal Coba kita 18. buka dulu database. Kita ketemunya 18. Nah ya itu 2018 2018. Itu zaman-zaman bikin konten yang suka nyeleneh-nyeleneh gitu Iya. kan. Seru banget nih diajak bikin konten lucu nih. Nah, enggak, tapi Anda jangan GR. Enggak, terus Karena sebelum itu kok ini kenapa kita jadi berantem di sini? Oh, bagus. ini masalah yang tidak pernah Oke. terpecahkan. Padahal tadinya bikin konten lucu. Pas Nah, sama lu nah bikin itu. konten hubungan. Di sebelum-sebelumnya juga ada collab. Kan aku suka bukan short movie gitu yang horor-horor, yang lucu-lucu ataupun yang tentang romance Puisi-puisi. lah, Oke. friendship atau romance itu juga ada. Makanya waktu itu kita tuh kan Jakarta Surabaya. Gimana kalau kita buat kontennya sistemnya LDR? Oke. Anda buat, saya buat, kita edit. Gitu, maunya gitu. Ternyata ada kesenjangan kamera. Kamera dia bagus, Iya. kamera saya mirrorless biasa. Oke. Akhirnya
ya udahlah aku syutingin aja. Ih, Aku terbang Allah. Itu modusan content creator ya guys ya. Itu namanya niat. Riko. Enggak bisa itu diedit-edit. Kalau enggak kan lu tinggal turunin resolusi lu. Saya bawa lighting. Alah, itu mah modus. Pokoknya dulu kayak sebulan sekali gitu ada datang ke Jakarta buat kita syuting. Purely emang syuting. Oke. Aku juga have Emang no pure intention. syuting? Emang beneran ini. Jadi gini, menyeluruhkan ya. Seberapa niat nih? Kalau di YouTube itu aku YouTube mulai starting 2018. Berarti timeline-nya mirip ya. 2018. Konten pertamaku itu aku syuting itu keliling Indonesia bahkan. Seniat itu. Konten pertamaku itu dulu namanya adalah Nantang Master. Oke, ngapain Nantang tuh? Master ini aku pengen membuktikan kalau netizen yang bacot di sosial media, yang kalau ngeliat pertandingan olahraga apapun terus gitu doang gak bisa. Iya. Nyetak gol gak bisa. Iya. Gitu-gitu. Larinya lama banget gitu-gitu kan. Iya. Aku pengen membuktikan kalau segini loh bedanya atlet sama orang yang biasa gitu. Jadi aku nantangin master itu, master olahraga di bidangnya masing-masing. Aku tantangin. Jadi aku nantangin Ada yang renang atlet archery, renang, lari, panah, sumpuk, gulat, berkuda. aku tantangin semua. Nah, itu keliling Indonesia. Oke. Sampai dari Surabaya ya. Dari Surabaya starting, atlet Surabaya, atlet ke Makassar, ke Bandung, ke Jakarta, kemana? Ke Jakarta nggak? Gitu aku keliling Indonesia tuh. Buat nantangin. Memang aku niat. Oke. Kayak gitu. Jadi bukan modus nih Bapak. Oke. Ya separuh lah. Tetap. Oke. Tapi emang niat. Jadi emang aku pengen, aku harus all out. Jadi emang ya mungkin by nature ya. Kalau ngelakuin sesuatu aku pengen all out. Semaksimal mungkin lah supaya aku nggak nyesel gitu. Antara tidak dilakukan, Atau melakukan dengan all out atau tidak sama sekali. Maksudmu itu kan? Betul. Iya, Oke. mantap gitu. Akhirnya termasuk atau mau buat film. Ini kan udah selesai ya, Nantang Master, 1 series gitu kan. Berapa episode? 12 kok nggak? Oke. 10, aku lupa. Itu sama kru tuh bahkan. Tiga tim, partner. Jadi aku Dapat duit dari mana lu? Hah? Dapat duit dari mana? Kagak duit. sponsor kan? Nggak ada sponsor awal-awal. Terus jadi dari duit personal. Modal personal. Oh, memang banyak duit, guys. Amin. Amin. Terus So, Amitovo ya, nanti lihat Bante. Amitovo. Akhirnya karena pengen terjun di sana kan, nah akhirnya yaudahlah selesai. Nah, kita pengen buat apa ya? Short movie lagi gitu. Short movie, film ketemu Sela. Yuk kita bikin LDR terus tapi kayaknya nggak nyambung karena kan ya mungkin jiwa director pengen sesuai yang mau kan. Ya udah aku datengin aja gitu Riko. Tapi bisa lah ya. Jangan ada di dari selamat lagi. skripnya itu emang bikinnya tentang pasangan LDR. Satunya di New Jakarta, satunya di New York ceritanya. Buset. Karena pasti dia nanya, maunya LDR mana? Aku bilang New York. Udah dia di Karawaci kan waktu itu. Wah, Oke. gimana buat Karawaci jadi di New York? Untungnya kalau di Karawaci kan ada yang kayak pohon-pohon. Iya, iya, iya. Nah itu ceritanya tuh kayak di luar Ya negeri udahlah, ke tuh. New York. Oke. Terus kita beneran bikin tuh berapa episode ya? Di Instagram Lumayan ada banyak itu. Jadi seniat sampai tau gak apa? Bikin soundtrack lagunya. gila. Gokil ya. Ya nyanyi lu. Ya, kita Iya, berdua dong. jelas. Oke. Dan Jelas. lu tau plot twistnya lagi apa? Lagu soundtrack yang kita bikin buat collab LDR Belum. Plot twist-nya kan belum itu plot twist kedua itu. Emang Lihat plot twist-nya bisikin akhirnya. dulu. Ih Enggak. serius? Plot twist-nya kan kita jadi konten LDR malah jadi LDR beneran. Oh iya, dari bikin Oke. konten jadi LDR beneran dan plek-ketiplek apa yang terjadi itu kita kayak iya ya Nah, apa yang kita kita bikin rasain. skrip. Oh. Tapi nggak langsung. Jadi kayak udah kan emang pure teman ya, teman selesai, set kita buat musik apa segalanya, udah lah. Selesai itu lebih tepat menyelesaikan posisi masing-masing dulu. Dia dengan dia, saya dengan dia, terus baru akhirnya kita bahas bareng-bareng. Ya nggak maksudnya pada saat Oke. itu kita udah ada. Ya tapi Iya. Emang udah ada pasangan tapi ya udah gitu. Selesai Oke. terus ketemu lagi berapa bulan kemudian ketemu lagi akhirnya jadi pasangan. Oke. Nah, back to the music. Iya. Soundtrack yang kita buat itu. itu tuh tadinya dibuat di saat kayak oke, project kita udah selesai ya. Berarti there's no reason for us untuk komunikasi lebih lanjut lagi ya. Kayak udah membatasi diri gitu kan.
Terus tiba-tiba dia kayak come up, gimana kalau last project kita bikin soundtrack yuk, aku punya temen yang director music, kita buat lagunya. Oke gitu kan, buat tuh lagu. Jadi lagu itu emang kata-katanya gini, ada di antara beda jarak, Asik, mau tak pamer suara. berhenti mencintaimu, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Terus lagu itu plot twistnya adalah dipakai ke wedding song kita, di arrangement ulang versi kayak Disney yang orkestra gitu, dan itu dijadiin wedding dance kita, lagu wedding dance kita. Jadi kita rekaman ulang lagi, jadi kalau nonton itu kayak gila, ini ceritanya dari dulu cuman collab iseng doang sampai akhirnya ini jadi lagu wedding dance beneran. Oke. Terus. Padahal waktu aku rekaman yang pertama kali, itu rekamannya sampai ngambek tuh. Kenapa? Bete banget nih cowok bikin orang baper terus. Ya, kenapa? Kayak kesel banget nih. Ada aja alasan dia buat ikat buat- aku di project ini. Kan buat konten doang ya? Kagak ada. Tapi kan cewek tuh gampang baper, Pak. Ya kan salah Anda baper. Kan kadang cowok Tolong kita. kakak-kakak yang cewek di sini bantu justifikasi. Gue ajak collab siapa ya konten kreatif? Cek-cek lagi siapa ya dulu Iya. collab ya. Baru yang cakep siapa ya? Bisa. Nanti Oke, kita oke. ngomongin ya pelan-pelan ya. Kita scroll Instagram. Nanti kita cari tahu tips and triknya. Yang suka duluan siapa? Wait. Liquid Gor, tas Mark Gonzales. Yang suka duluan siapa? Yang suka duluan siapa? Sebenarnya ini tuh kayaknya kita tuh bukan kayak prosesnya ada yang siapa yang duluan suka, tapi sukanya itu tiba-tiba muncul karena ngabisin waktu bersama dan as a friend duluan gitu loh. Oke. Dari tadinya bareng-bareng terus, syuting bareng, dia melihat kelakuanku aneh-aneh, itu lucu nih cewek ya gitu katanya. Terus aku juga ngeliat kayak, oh ternyata sosok, karena kan anak pertama kan, kayak ngelihat sosok Koko yang penyayang, Ih, mana kok. ya gitu. Iya. Gitu. Oke. Lo anak keberapa sih? Pertama dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Lo anak ke? 4 dari 4. Lah, kalau Kebalik. bungsu dia. Iya dia bungsu. Anak pertama tuh apa sih? Sulung. Sulung. Ya. Liquid. Thank you. Oke. Yang nembak? Hah. Yang Dia, nembak. jujur nih ya, bukan jujur sih, gue mau curhat nih ya. Oke. Dia tuh tipe, karena mungkin gini ya, Bukan podcastnya Bang Deddy Sumargo. Nggak usah curhat. Curhat Bang. dia tuh tipe laki-laki yang merasa kalau kayak emang udah lu tahu gue suka, gue tahu lu suka gue gitu, kagak usah nembak, kagak usah proses main nembak gitu kan, udah kayak gitu udah. Tapi kalau cewek, guys, Kak, tidak saya benarkan hal ini. Cewek, saya mau ditembak, saya mau ada benar-benar proses, kamu mau nggak, will you be my girlfriend gitu. Oh, Terus padahal oke. kita tuh udah sama-sama kayak tahu saling suka gitu, tapi kayak aku mau ada proses nembak. Kenapa gitu sih? Iya kenapa sih gitu? Kayak gini, ini POV cowok. Kan itu kita udah tahu ya. Itu kan cuma formalitas ya. Maksudnya formalitas dalam arti formal ya udah gitu diomongin. Padahal kan kalau ya udah, oh ya kamu yuk. Gitu. Oke. Ya nggak Rik? Menurutmu kenapa? Enggak sih, ada dua sisi Biar sih. ada tanggal Ya, anniversary-nya. cuy. sisi dulu. Ada dua sisi. Satu kayak gitu, yang ngapain lah formalitas gitu. Ya. Satu lagi, ada juga cowok yang emang suka mainin insecurity cewek. Asik. Menarik nih. Jadi bagaimana menurutmu Riko? Menarik. Kebalik jadi. Jadi gini. Mainin insecurity cewek. Mm, Ini jadi, based on true story lah. based on personal analysis. Asik. Oke. Gitu. Jadi cewek itu kan biasanya tertarik sama cowok-cowok yang apa ya? Ada metode hot and cold kalau deketin cewek, Ya. tarik ulur gitu ya. Biasanya cewek tuh paling nggak bisa kalau misalkan kita udah deket, kok dia nggak nembak-nembak gua ya? Kok kurang apa sih? Ya. Jadi cewek tuh malah makin edik sama si itu cowok. Oh. Gitu ya? Strategi Harusnya bunuhnya. gitu. Iya. Itu diem-diem ya, Abi Bayu ya, begitu ternyata ya. Tapi it applies to cewek juga loh. Cewek kalau terlalu yang kayak
cintanya buyar-buyar gitu ke cowok juga ngerasa kayak ya udah nggak ada yang perlu gue kejar lagi kok. Sama metodenya hot and cold juga berarti kan? Ya, exchange of value, maintaining status quo, gitu lah. Gitu Pak. Coba lo kalau dideketin sama cowok yang kayak dari awal udah put you on pedestal, kayak lu tuh cantik banget deh. Gila gue kalau punya istri kayak lo tuh Jujur kayak, geli sih emang. iya kan? Iya. Iya kan? Kecuali kalau cuman kayak dia, lu cantik banget ya. Oh tapi nggak juga kalau dia love language-nya words of affirmation suka banget. Ya bisa jadi, cuman Iya, ya Kak. it's in human nature to take things in for Beda-beda granted. sih. Tapi ya kalau cowoknya udah nggak intensinya beda, Ya, akan ngerasa juga bener. kayak dia emang mau play around aja with Bener. other girls gitu. Ya, Semoga ya, ya. kita semua dijauhkan dari orang-orang yang semacam itu. Banyak by the way. Banyak Dan gue banyak teman cewek. Ya. Suka kasihan gue sama cowok-cowok, sama cewek yang deket sama cowok-cowok kayak gitu. Kayak, aduh, masih aja lu goblok. Ya. Gitu. Jadi kalau emang cowoknya niat kayak Mas Abi ini. Konteksnya, tapi di saat di hubungan kita, ya kita sama-sama komit. Ya. Cuman masalah Formalitasnya aja. itu. Jadi ya udah kalau emang mau, kan saya mendengarkan. Ya udah. Iya. Dan dengar-dengar nggak ditembak dan nggak dilamar juga nih, langsung ke KUA. Akhirnya setelah aku ngomong, aku mau ditembak, akhirnya ditembak lah. Oke. Jakarta Aquarium. Waduh. Nah, karena Baik. itu tau gak? Aku yang Tiba-tiba. request sendiri tau. Hmm. Maunya ditembak di akuarium gede ya gitu. Terus pas belakangnya ada ikan pari ya. Kayak aku maunya ditembak tempat yang kita dulu pernah pacaran balik lagi gitu. Oh iya. Oke. Nggak inget lu, dia parah. Ya aku ingatnya ya kita ingat kalau ngobrol. Riko, Anda bisa nggak usah mengancam hubungan ini? Sudah berapa banyak pasangan yang di sini? Pulang dari sini ngomel-ngomel nggak? Ada nggak? Jadi ya udah, at least ya, Jakarta Aquarium di antara ikan-ikan itu, dan orang-orang yang nungguin spot kita kayak Tahu kan kalau yang di kotak yang di main tanknya itu, kau pernah kesana nggak? Nggak pernah. Oh ya, jadi ada main tanknya itu tuh orang gantian tuh buat duduk di situ buat foto sama ya posisi yang paling POV yang paling kayak gedenya kita lah. lihat akuarium gini kan ada Iya, penduduknya iya. kan, dan ini kan di sini ada orang-orang yang mau duduk juga kan. Ah, Kayak bentar ya bang. Oke. Ada yang rekam nggak itu? Ada. Selfie. Selfie? Ada. Ada yang rekam? Enggak, kita selfie Momen sendiri. itu maksudnya. Momen itu. Iya, ada kita sendiri. Oke, HP kamera sendiri. Oke. Anjay. Kapan tuh? Mengabadikan. Wah, itu kita Aku ingat soalnya itu password Netflix kita. nih nggak usah diomong, nggak usah kan Ya, kan nanti jadi pada tahu login passwordnya semua. apa. Nggak usah. lawrence@gmail.com, Kan- passwordnya Kan tanggal. Netflix profile. Iya, nggak usah juga. Betul. Siapa tahu Anda pakai password itu untuk yang lain. Kan orang bisa tahu. Nggak usah juga. Udah, stop di sini ya. Pokoknya kita Hacker. Nggak usah, Pokoknya nggak usah, kalau cukup. mau tahu passwordnya Cukup. ini mereka ya. Kalian Tanggal cukup jadian. cukup tahu Ya, itu emailnya tanggal aja. jadian tuh nggak banyak yang tahu sebenarnya. nggak usah juga. Nggak ngomong. Nggak ya. Kita kurang lebih aja. Kita kurang lebih itu. Agustus. Kita nikah udah mau. Nih butuh nih apa nih? Butuh password apa lagi nih? Hah? Password kripto nih. Ayo. Kan cuma itu doang. Ya Agustus. sekitar hampir 6 tahun berarti. Hampir 6 tahun. Kita berarti udah hampir 6 tahun. Berarti ini kita 3 tahun, hampir 3 tahun married. So, kurang lebih segitu. Wow. Jakarta Aquarium. Terus gue pengen tahu ini sih. Jakarta Aquarium. Gue kepengen tahu dari si Cowok. POV cowok. Profil Nggak, cewek. Cewek, dari Jakarta lu Aquarium. nih. Pengen tahu. Lu Siapa nembak STV ya? lu nembak dia. Ah. Itu berapa lama setelah dia tagih? Setelah apa? Setelah dia tagih. Dia nggak nagih sih. Dia lebih ke arah. Kalau Jadi kitanya apa? Asik. Mempertanyakan ya. Basically kayak Serius. gitu. Tapi nggak lama. 3 bulan. 3 tahun. 3 bulan. 3 bulanan gitu. Ya, karena nggak berbulan-bulan lah, kita juga agak lupa. Oke. Cuman ya udah kan kita Lupa. Nggak lama lah ya. nggak lama. Cuman aku memang 3 bulan lama sih bagi gue. bagi sabar. Kenapa sih lo?
Butuh waktu 3 bulan. Nah, emang 3 bulan ya? Awal mula keretakan Iya. rumah tangga guys, eksklusif. Karena dia sendiri juga sebenarnya back and forth Surabaya Jakarta kan. Oh, masih ribet di situnya lah. Iya, dia kita tuh full selama 3 tahun pacaran itu tuh LDR semua. LDR semua. Sempet hampir bareng nih satu kota nih, Covid anjir. Oh, iya. Dia datang ke Jakarta, aku di Jakarta kan, terus Covid. Akhirnya dia stuck di Jakarta, aku ditarik balik ke Lampung. LDR lagi, Jakarta Lampung. Jadi kita Terus dia pindah nggak pernah Surabaya. LDR Surabaya Lampung. Lah, nggak pernah ada satu ini anjir. gitu. Kayak Jadi bener-bener kita nggak LDR tuh waktu married, ya nggak? Jadi Serius? makanya pacaran bareng. Yoi bro. ini tuh kayaknya tuh semesta tuh udah ngasih tahu ke kalian nggak cocok. Udahlah, yang satu udah di Jakarta dari Surabaya, lo harus ke Lampung. Itu yang kita rasakan. Gimana caranya fight itu terus LDR 3 tahun, Cok? Tau gak sih waktu Ini Covid, kita tahun Covid pertama, dia bela-belain karena aduh nggak bisa ketemu gitu kan. Jadi Surabaya nyetir ke Lampung. Buset. Itu tol baru diresmiin tuh. Yang resmin dia nih. Iya. Pak Pita dia, Pak Jokowi. Kalau saya yang macul, nyemen, ngecor, semua. Iya. Ya Nyobain LDR pertama live lah. Kayak kan COVID, there's no plane juga kan. Nggak ada pesawat. Maksudnya ada, ataupun ada banget gitu ya. restriction, nggak lupa. Cuman aku juga nggak tenang kalau naik pesawat. Karena aku membawa sesuatu kan berarti. Jadi nyetir dah. Nyetir. 10 Surabaya, jam. Lampung. 3 tahun kalian pacaran berapa kali ketemu? Ya, nggak kehitung lah. Ya lumayan ngusahain. Lumayan Lumayan effort lah. Sebulan sekali ada nggak? Sebulan sekali ada kali ya? Sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Iya, Ada. iya. Ya Segitu. sebulan 2 bulan gitu-gitu lah. Karena kan kadang ada kerjaan juga di Jakarta kan. Sempet-sempetin pas ada kerjaan, Ya. temuin gitu. Biar kata dia pacaran sekalian kerja. Iya, Cashback iya, kan. iya. Oke. Ini kita nggak pernah ngomong di podcast lain ya. Ini tadi sesuai brief kita kemarin ya. Iya, iya. Wah, so. Biar kayaknya eksklusif gitu ya. Biar ada clickbait juga ya. Ini kita nggak pernah ngomongin di podcast lain. Karena kita nggak pernah diundang juga. Oke. Hai. 3 tahun cuy, gila. Apa yang mau diomong? Ya ini dah. Oh yang tadi Buat editor pakai Iya. aja, nyomot aja dah bukan. Hubungan terlama gue 3 bulan. Hah? Kalian 3 tahun ya. Kamu 3 bulan gua. Kenapa Riko? Ada apa? Terakhir kali pacaran juga 13 tahun lalu. Tapi LDR mana? Enggak, Oh, 3 bulan. Maksudnya sampai sekarang Kelas berapa beda. kali pacaran? belasan mungkin. Belasan. Paling lama 3 bulan. Terakhir pacaran SMA kelas 2. Yang mutusin siapa? Ceweknya. Hah? Cewek, sering kalau cewek pacaran sama gue diselingkuhin. Kamu terlalu baik. Aku tahu itu. Kamu mau putus? Nice info. Iya, aku merasa tidak layak. Oh, ya sudah. Sekarang masih pacaran? Ceweknya ngomong dia merasa tidak layak. Karena Because dia it's too good. selingkuh. Oh. Gitu, terus kayak karena gue membosankan. Gitu. Tapi gue percaya ya, kalau orang yang ketemu pasangan, dia selingkuh dulu waktu pacaran, dia tuh diselamatkan dulu sebelum dia terjun lebih jauh lagi, nanti pas udah nikah terus baru selingkuh gitu. Betul. Jadi kayak udah tahu nih orang emang Oh iya, betul. Sama katanya di neraka dia akan dihukum pancung ya. Untuk yang selingkuh. Iya, single 13 tahun nih, makanya gue lagi pengen cari content Guys. creator buat diajak collab. oh, oke. Ya. Yang berniat Buat bikin short film. di sini ya. Nggak usah ada short film. Kita hubungin ke nomornya Abi Bayi dulu, nanti dapat komisi. Tapi kamu sekarang pacaran? Enggak, single 13 tahun beneran. 13 tahun. Single? 13 tahun single beneran? Beneran, 13 Hampir tahun. setengah Tapi umur sebelumnya lagi. belasan. Iya, Jadi yang terakhir ini SMA kelas 2. membuat kamu trauma. Terakhir Enggak. pacaranmu SMA kelas 2. Iya. Lah ya anak SMA aku udah bisa selingkuh sih. Woi, Itu SMP dia. aja gue diselingkuhin sama, waktu itu gue kelas 3 SMP pacaran sama kelas 3 SMA. Terus udah dia selingkuh. Oh sekolah lu udah bisa pacaran ya? Kenapa? Pergaulan bebas. Masuk kalau mau pergaulan bebas. Gue selama Enggak. sekolah kagak ada pacaran sama sekali loh. Apa terlalu gimana gitu Ketika ya dia sekolah. ngomong gitu mengingatkan wajah kita ya. Dia nyebutin institusi loh ya.
terbaik. Enggak. Oh, dia nyebut apa tadi gua denger? Nama sekolah ya. Enggak lah, itu emang guanya aja yang ini. Cuman sekarang lebih mengerikan sih. Ya. Cuman sekarang lebih mengerikan sih. Pergaulan anak zaman sekarang. Kalau Parik, Tenang. kalau pacaran di saat dewasa tuh bakal terasanya beda kok. Ya Iya. walaupun ya banyak juga yang Tapi ya. kamu terakhir kali ketemu mantanmu yang di SMA tuh pernah lihat lagi? Ketemu lagi? Mas, beberapa kali masih ke rumah. Hah? Masih berhubungan baik gue sama mantan-mantan gue. Yang selingkuh itu? Iya. Kenapa emang? Gue pernah baca ya, Yang SMA itu? orang yang Iya. Sampai sekarang? gue pernah baca somewhere, lupa di mana, tapi kayak orang yang masih berhubungan baik dengan mantan itu punya bibit psikopat. Mungkin. Oke. Karena basically gue gak terlalu peduli. Oke. Gitu loh. Lu terlalu baik aja sih. Enggak, gue gak terlalu baik sih. Oke, tanpa diketahui oleh Rico ya. Kita sudah datangkan dokter psikologi bersama mantannya ya. Kita langsung hadirkan di sini untuk konsultasi ya. Apakah psikopat atau bukan? Ada tes yang ini, yang kalau dibuka kupu-kupu atau tengkorak. Apa yang kamu lihat? Itu, aduh. Ya, Emang boleh lah. kalian sama mantan gak berhubungan baik? Ya nggak, maksudku some of the past kan ya udah gitu. Ya Kalau cewek tuh tapi Berhubungan sih lebih punya kecenderungan kalau ketemu mantan kabur tuh. Kenapa Oh ya? gitu? bahkan bukan mantan sih. Kayaknya kalau aku melihat mantan gebetan aja udah kayak males gitu. Oh iya? Ya beberapa orang kayak aku ngeliatnya. Siapa yang kau lihat? Ya kan kayak contohnya saudara-saudara kita kayak ketemu, Oh, oh iya. ada itu di belakang. Ngomong ke aku gitu. Ada aku di itu belakang, dia pergi duluan terus aku suruh lihat. Padahal gebetan doang. Terus kayak ya Mantan berapa mantan? mantan Berapa? Lu berapa, dia berapa? Enggak, aku mantan 2. 2. Oke, lu? Yang serius sebenarnya. Hey. Gila, udahlah. Boys. Udahlah. I feel you, Abi. I feel you, Abi. Dibilang yang serius. Tapi selama gue 3 tahun kuliah itu nggak pernah pacaran yang gimana loh. Oke. Nggak pernah pacaran, malah lulus baru pacaran. Itu pun satu orang. ATS semuanya ya? Iya. Friendzone, semuanya friendzone aja tuh. Memanfaatkan para... Sabar ya. Laki-laki, semua laki-laki menangis Karena melihatnya. kalau di keluarga aku tuh dijunjung tinggi, kalau cewek itu tidak perlu punya banyak-banyak deretan mantan. Kalau emang belum yakin, ATS dulu aja gitu. Karena kalau sudah ada Tapi lagi- maksudnya gini, keluarga kita kayak value-nya mirip gitu. Maksudnya sangat terbuka sama orang tua dan dijaga nih gitu. Jadi Oke. kalau nggak jelas nggak usah. Benar. Dan Kenal. itu penting. Iya, Itu kenal penting. dulu aja, kenal doang gitu. Jadi as a friend, terus ya udah. Kalau emang nggak usah aneh-aneh, nggak usah diterusin, jangan terlalu banyak perasaan involved gitu. Yes. Ya Itu kan? harus terbuka ya, guys. Sama orang tua tuh harus terbuka ya. Lu tau gak sih, gue kuliah, ngerantau dari Lampung ke Karawaci doang, itu orang tua ikut nemenin coy. Mak gue ikutan pindah. Nggak ada yang salah. Gak ada Nggak yang ada yang salah. salah, nggak ada yang salah. Karena tahu pergaulan di Upuhe. Iya. Sebut saja Upuhe itu. Iya. Itu lumayan banyak yang kalau nggak terkontrol ada aja yang bisa lari-lari gitu kan. Ya, intinya kalau orang ngerantau kan bisa aja cewek apalagi kan. Bener, Jadi, bener, which is, kalau aku jadi orang tua kayaknya juga Terus akan akhirnya mikir adik-adik sih. gue dibawa semua Hah? sekolah di tempat yang sama. Betul, jadi adiknya dia yang SD dimasukin kampus juga tuh. Ah, Ayo kamu, Accelerate akselerasi. dari Udahlah sama Cece aja. nggak ngerti dah. ya, Jadi jadi kayaknya saya di sini semua. satu lingkungan semua lah di Karawaci semua waktu itu. Karena aku ngerti sih sekarang as we grow older, jadi masuk ke hubungan keluarga, jadi paham betapa Susahnya menjaga. bebannya atau tanggung jawabnya orang tua ya. Kayaknya meskipun Bener. kita juga belum punya anak, kayak ya ini tuh harta bagi keluarga itu ya anak gitu ya. Bukan harta lagi sih Oh, kalau ya, gue ngeliatnya. kata perumpamaan orang tuaku, Apa tuh? permata. Permata. Kristal. Gitu. Jadi kalau aku pun ketika kita sebagai ini pengen ngerantau, itu dulu nggak boleh juga.
Dulu aku ini. Karena aku inget-inget banget nih. Aku tuh dulu di Surabaya sebagai seorang yang di dunia entertainment, di kreator ya kan, dunia kreator tuh pengen banget bisa explore lebih kan. Tapi industrinya di Jakarta tuh. Bener. Nah, mau ngapa-ngapain Jakarta, apa Jakarta. Sampai itu casting apa segala itu aku di Jakarta. Salah satu casting yang paling memorable adalah kan, kamu tau Rio Kiyoshi nggak? Anjing. Tahu nggak Rio Kiyoshi? Bentar, Roy Kiyoshi. Tahu nggak tapi kan? Tahu film Rio Kiyoshi nggak? Sinetronnya Rio Kiyoshi. Serial. Serialnya dulu. Sinetron ya. Jemput Niki dulu di bawah. Nah, tahu ya? Itu aku casting buat sinetron itu. Coba. Versi SMA-nya Roy Kiyoshi. Anjing, Roy Kiyoshi yang itu kan, pesulap yang sorry. Minggir semua minggir. Iya, Rio Kiyoshi. Itu dulu ada sinetronnya kan? Dulu ada Sinetron, bukan seriesnya film. ada ditonton sama Dibikin series. seluruh orang tua kayaknya. TV kan? Termasuk saya, orang tua saya yang nonton juga. Masuk Oh, TV iya? kan? Masuk TV, series. series Nah, TV. aku casting itu Untuk Sebagai- jadi versi SMA. versi SMA-nya Rio Kiyoshi. Oke. Tahu nggak? Aku ngapain? Aku gini-gini. Om, kayaknya Om nggak boleh Masih ada. naik mobil deh Om. Masih ada, betul. Nanti Om akan kecelakaan Om. Gua punya footage soalnya. Masih ada videonya. Oh, astaga. Itu sampai aku dipanggil ke Jakarta loh. Udah datang ke production house-nya. Ditawarin. Oke, kayaknya tapi kamu nggak ke Rio Kiyoshi. Oke. Kamu jadi kakaknya gimana? Nah, itu nggak diizinin sama orang tuaku. Oh iya ya? Iya. Aku kira nggak dapet itu. Dapat ke dapat hampir. Pokoknya ini kalau kamu jadi kakaknya gimana? Tapi stripping loh tiap hari. Nah, makanya aku understand the intention of parents gitu karena Iya. seseorang yang dari bukan luar Jakarta dan udah tahu nih apa yang terjadi di Jakarta, orang tua kan pasti tahu kan ya. Apalagi Apa. kerjanya di entertainment Nah, industry kan. itu pasti tidak melepas apalagi cewek gitu. Iya, iya, Makanya iya. aku aja sama orang tua tidak diizinkan. Jadi kalau saya diizinkan, saya udah begini-begini tuh di film. Bang, kamera ini akan habis baterainya dalam 2 jam. Gitu. Jadi ya anak rantau lah. Itu lu menyesal apa merasa beruntung gak diizinin? Enggak sih, aku nggak nyesel karena ya itu udah jalur hidup. Oke. Kalau mungkin aku ngambil yang lainnya mungkin nggak ketemu Sela, ya nggak? Mungkin aku ketemu sama orang Selo. lain. Elo. Oh gitu, ya gitu. Iya, Jadi iya. ya itu jalan hidup cuman akhirnya toh ke Jakarta juga karena udah mencoba kan di Jakarta udah mencoba terus akhirnya aku bilang pada saat itu aku bilang ke orang tua ini ke keluarga nggak bisa deh kayaknya kalau aku mau di industri aku harus tetap merantau. Benar. Tapi itu ya guys ya yang mau masuk ke dunia entertain sih sangat kejam ya. Makanya selama aku Depends sama orang lah. Iya, selama berkarir pun mamiku tuh nggak pernah ngelepas aku kayak nyari orang manajer buat nemenin kemana-mana. Yes. No, my mom is my manager. Iya, Jadi- bagus. Dari sebelum nikah, dari sampai akhirnya menikah baru akhirnya lepas tanggung jawab itu. Tadinya tuh Saya yang jadi manajernya. kemana-mana Nggak, selalu saya jadi roadman-nya. mau sampai syuting ke Bandung, let's go. Ma gue tuh nyetir tuh nemenin. Jadi Dari masih- Lampung. Enggak dong, dari Jakarta ke Bandung. Kan bisa ke nyetir, Jakarta dulu. gitu. Kenapa harus jadi Lampung? Jadi emang benar-benar harus sampai ditemenin karena kan emang dunia entertainment kan kalau kepada wanita ya sekarang juga laki juga banyak sih. Banyak banget. Jadi ya Banyak. ya hati-hati yang mau masuk dunia entertain ya. Harus pengawasan orang tua harus ekstra sih. Betul. Gue merasakan salah. Self awareness. Iya, gue merasakan sih. Merasakan atau melakukan Anda? Melakukan. Melakukan. Gue merasakan gue. Pantes 13 tahun dia. Anjir. Sama nih melakukan. Udah ikut-ikut. Gitu lah. Saya enggak mengerti. Sempat tapi merasakan hal yang tidak enak setelah di dunia entertain nggak? Yang dibilang sama orang-orang itu. Enggak karena kita aware kali ya. Karena aware ya. Karena kita masih udah jaga-jaga banget. Iya. Dan udah tahu segala hal Kita cuma dengar-dengar cerita. kemungkinan dan kita syukurnya adalah kita dikelilingi sama orang-orang positif juga. Iya, iya, Gitu. iya. Karena lingkungan terpengaruh ya. And anything bad itu mostly dari lingkungan tuh. Dari teman,
ataupun dari keluarga. Jadi Yes. jadi kita paham juga nggak semua orang mungkin punya situasi yang sama, tapi kitanya sendiri harus ngontrol sih kayak gitu. Karena kita kalau ya aja semuanya diiyain ataupun Ya, benar. Filter job gampang juga ya. terseret, kita tidak punya value dalam Benar. hidup, Iya. maka kita akan terseret. Oke. Betul. Benar. Bapak-bapak. Ya, tapi untung gini sih, kita kita sampai ngomong. Ketawa dulu baru cerita. Kita yuk, karena dia nggak pernah Kita yuk apa kita yuk? Hei! proses nih. Kita ini jarang Indonesia? Bukan, Bukan. ya benar Indonesia lawan Bahrain ya. Benar. Ini kelihatan tanggalnya kapan kita syuting. Jarang ke tempat-tempat yang memiliki chances yang tidak baik, itu kita jarang. Apa sih maksudnya? Jadi kayak Ini tempat-tempat filter-filter. klub malam gitu kita Oh. jarang. Oke, oke, Ataupun oke. pergaulan yang gitu itu tuh Saya emang nggak jarang. pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kita akan ajak eksklusif. Kamu- Oke. kamu- Nah, pertama kali itu gara-gara diundang nyanyi. Hmm. Itu pun bukan itu sih. Live house itu termasuk. Bukan. Bukan ya, bukan. Bukan lah. Benar-benar kayak diskotik itu kita nggak pernah. Oke, jadi nanti Holy Wings akan mengundang. Itu pernah. Itu pernah. Iya, kayak Tapi kan bar, live bar. Nah, membuktikan kalau misalkan diskotik ternyata nggak ini. Ya udah aman karena Aman. Stella juga pernah live beberapa kali. Mantap di Holy situ. Wings berarti kalau gitu. Mantap, Mantap Holy bos. Wings. Iya. Bisa kali. Ya. Never stop Ini flying. apa? Holy Wings. Apalah masuk Oh. situ kan. Guys, tambahin Holy Wings. Aman. Ini gue suka banget ya guys couple-nya karena yang gue lihat nomor satu ya dari calon pasangan gue adalah adalah Kenapa politik? hubungan dia sama orang tua. Siapa? Hubungan calon pasangan gue sama orang tuanya. Calon pasangan. Ada nih. Enggak. Kalau misalkan gue Oh, oke. cari gitu ya. Oke. Jadi kadang tuh gue udah nyaman sama orangnya, Oke. tapi terus kan main ke rumah, terus kayak, lah anjing, kayak begini deh ke orang tuanya. Ya, Terus betul. kayak kan kalau mau nikahnya sama keluarganya juga ya. Betul. Akhirnya gue mau nikah sama mamanya tuh. Sampai kesedek lo tadi. Ya jadi itu penting sih, dan gue kayaknya value Kelihatan ya pergaulan Jakarta ya. value keluarganya tuh mirip. Ya. Value keluarganya mirip, jadi gampang lah connect-nya di sisi keluarga ya. Walaupun memang ada sedikit cerita ya dari ini dari Angela ke tidak enakan di keluarganya Abi Bayu ya. Enggak ada. Enggak ada sedikit pun Saya kita tidak ngomong. tahu. Pertanyaannya aja enggak muncul dari gua. Tidak ada muncul-munculnya. Tiba-tiba ada. Oke, tapi apa sih yang kalian cari dari pasangan gitu? Kalau gue kan ada satu itulah hubungan sama orang tua. Dua, gue cari cewek yang punya sahabat. Terus gue harus lihat juga sahabatnya kayak gimana. Punya Oh. long term relationship lah yang more than 10 years gitu loh. Kalau Oke. kalian apa sih yang kalian cari atau apa yang lu lihat dari beliau dan apa yang lu lihat dari beliau? Bisa jadi donatur sih. Jadi bisa diatur ya. Iya. Iya kan? Apa kamu? Kamu dulu. Udah. Oke. Ya, kamu dulu. Emang siapa? Oh, Kan aku menang. Oke, ya. Kamu dulu. Ya yang pasti partner sih ya. Jadi not only as in percintaan, tapi yang bisa jadi. Karena kan tadi aku bilang ya, aku anak sulung ya. Jadi kayak selama ini tuh yang harus stand on the ground sendiri, yang mau sesetres apapun, ya udah tetap kelihatan di keluarga. Karena I have Oke. my sisters yang ngelihat cecenya, kalau misalnya kayak cecenya yang gimana, Sedih. jadi kayak harus yang kalau ada masalah telan sendiri, apa Hmm. sendiri gitu. Terus jadi saat cari pasangan, pasangan yang bisa justru aku tuh lean on him. Jadi Iya, kayak iya, bukan iya. sebagai pasangan doang, tapi sebagai koko iya, sebagai pokoknya yang bisa support in any kind of form lah. Oke. Yang dulunya orang tuaku yang memegang peran itu sekarang jadi dia gitu. Jadi Nah, lu manggil dia kan ayah sekarang ya. Iya, ayah. Oke, ada lagi nggak? How attracted? Jujurly dari waktu sebelum memproject pengen punya pacar kayak gimana tuh nggak pernah ada yang Nggak pernah. apa kriteria tertentu tuh nggak ada. Justru kriteria yang aku tidak mau
itu ada di dia. Apa tuh? Nggak mau cowok yang terlalu kayak kelihatan gitu kayak Korea apa. Ya, Karena dia aku juga- dulu bilangnya capek, susah jaganya nanti dari cewek-cewek gitu. Kayak emang udah tahu. Dia nggak mau apa-apa katanya, nggak tahu Leo apa-apa. pencemburuan ngelihat laki gue dilirik orang aja kayak sipek nih gitu kan. Nah terus nggak mau yang satu job. Oke. Nanti kayak pulang ngomongnya sama lagi, apa lagi. Lek, halo, Iya. sama-sama iya. content Kadang-kadang gitu loh. creator. Karena kan Kadang-kadang di kehidupan tuh nggak mau sesuatu malah dapetin. bener. Sebenarnya law of attraction kan, semakin kita mikirin itu, maka akan semakin dapet. Kayak mah It gue. happens to me tiap kali gue beli blind box. Gue ngeliat nggak mau dapet yang dapet itu. Kayak apa nih, kayak apa? Kau bilang? Kayak nyokap gue. Oke, kenapa tuh? Nggak mau pasangan Islam. Oke. Bapak gue Islam. Nyokap Gitu. Nyokap Kristen. sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Dari Menarik. bokap tuh sempat bohongin nyokap dulu. Oke, aku masuk inilah aku masuk Kristen. Kan Iya. cowok tuh emang gitu. Masih masa pacaran, iya. Iya, terus udah mulai bosan kali sama emak gue, balik lagi Islam lah. Iya, terus sholat diem-diem gitu nih, aduh. Serius, ini Iya. true story. Terus udah ceng-cengin aja kalau lagi acara keluarga gitu kan ya. Lagi mau doa, kita kan mau makan-makan babi orang Manado. Ya, Tapi Silakan. berarti enak loh, lu dapet dua-dua ya. Lebaran dapet THR, dapet, Natal dapet Dapet. kado juga. dapet, enak makanya. Gitu. Multicultural. Coba ya broken home bro. Oke. Enggak. Masih bareng kok, mau gue kok. Cuma nggak hangat aja. Oke. Gitu. Nyakunya gimana bang? Biasanya bang. Nah, tunggu sebelum dia. Ya. Lu, yang pertama kali bikin attracted ke dia tuh apa? Opa-opa gini. Gilanya sama. Oke. Justru gue, ya kalau ngomong fisik yang bikin attracted, Enggak ya? biasa lah. Udah pasti kalau misalnya, kayak maksudnya kita ngeliat orang seganteng apa, tapi giliran pas ke kitanya nggak cocok juga, ternyata yang kayak Bener. terlalu pesolek apa gimana Iya, juga iya. kayak biasa aja. Justru yang bikin attract itu adalah makin lama bareng, makin kok jokeng nyambung ini, Itu terus dia. kayak gila ya bisa sama, kayak gitu-gitu sih. Jadi kecocokan. Jadi buat cewek-cewek jangan cuma lihat gue dari fisik. Gue juga dalamnya gue asik kok. Ada pesan sponsor, nanya itu. Kuliah lihat nih sebenarnya ajang jodohnya Riko. Self promote dari tadi. Jadi itulah ya kecocokannya. Kayaknya sama-sama gilanya itu ya. Ya. Oke. Kalau lu, tadi pertanyaan pertamanya adalah apa yang lu cari dari sebuah pasangan? Jujur ya. Cewek kayak apa sih yang lu cari? Kayak pada saat itu tuh bukan nyari sih, tapi ketemu aja gitu. Ih lucu nih Bukan cewek. maksudnya ditemuin aja. Karena aku nggak actively mencari. Oke. Terus kan kayak dan tidak ada kita tentu. Kebetulan pastinya value itu harus sama, value hidup ya dari macam-macam lah. Karena kalau misalnya kita ketemu orang terus value-nya udah dari awal Beda. beda, macam-macam ya, value hidup, pandangan, politik atau apapun itu akan berat aja, dan di suatu fase tertentu itu kayak udah nggak usah gitu, nggak usah, karena kita tuh akan capek aja gitu. Jadi misalnya buat temen-temen yang ada beda agama, Oke. beda kebudayaan, itu pasti ada tantangan. Kalau emang kalian mau teman-teman ini mau go for it, ya udah kan. Jangan lihat emak bapak gua. Enggak. Tapi nggak juga, mama bapakku beda. Beda. Tapi eventually setelah 12 tahun akhirnya baru bisa bareng. Oh, oke. Kenalin dong ke emak bapak gua. Bapak itu Karena pindahnya bukan karena masing-masing udah mencoba menarik satu sama lain. Oke. Tapi akhirnya justru pihak luar yang membuat salah satu jadinya Oke, ya kalau itu mah udah tergantung ini aja lah jalannya ya. Cuman ya kalau misalkan nggak ketemu ya kalau mau diusahain ya silakan aja gitu. ya, jadi tapi memang bisa, cuman akan tahu itu kalau kan ada. LDR paling jauh. Iya betul. LDR agama. Kasihan. Iya. Jadi ya kalau ada yang mau hubungan dengan beda value dan mau go for it, ya silakan. Tapi akan lebih berat aja gitu. Nah, Oke. pada saat sama ketemu Sela ya klik aja semuanya. Iya, Aku iya, merasa iya. itu klik aja dari
aku berusaha nggak salting, kan gimana kayak Ih. Ya karena kalau kita ngeliat fisik pasti kita semua akan menua kan. Bener-bener. Tapi dari sifat dan value itu yang aku ngerasa kayak membayangin hidup menua bersama itu ya udah gitu, ya bakal bisa aja sama dia. Oke, kasih dong. Woi, apa sih value-value lu ini buat cewek-cewek yang mau Ya. merebut Abi Bayu dari Angela? Ini tolong disimak. Value-value-nya apa sih dari lu? Value ya karena kita kebetulan agamanya mirip, Agama nomor 1. agama bukan mirip. sama loh, mirip. Mirip, Oke. Berarti satu Kristen, satu Katolik. bukan, Satu Buddha, satu Konghucu. Ah, bukan. Hah? Penyembah meja. Ya kita ya udah bener kok. ya benar ya benar. Ya benar, Kita Jeng. penyembah kayu, penyembah matahari. Dia apa ini barusan? Ya Buddha dan juga Konghucu. Kemudian Ya value kita ya. maksudnya kayak how we respect our parents, Ya, betul. gimana kita kayak ke keluarga gimana, itu tuh value-value kayak gitu lumayan penting kan ya. Iyalah. Terus kayak kalau ternyata semisal dulu dia tipenya yang koko pergaulan bebas juga nggak akan Ya. jadi. Benar. sebentar saya mau klarifikasi, saya kan tiba-tiba kepikiran ya. Aku mau menyembah meja itu bukan berarti ntar ada, berarti Anda maksudnya adalah agama Buddha dan Konghucu itu menyembah meja. Enggak ya, bukan. Itu hanya kata-kata lucu aja yang saya kepikiran. Gedung misalnya, tiba-tiba kepikiran. Gak, tidak usah overthinking. Sosial media ya, gitu. Buddhis chill ya, chill ya. Bukan ya, maksud saya itu. Chill tapi lah Buddhis tuh chill Ya, lah. enggak, bukan gitu maksudnya ya. Iya, Ya, oke. Lanjut. Ya value tentang gimana kita Lihat hidup ke aja. keluarga. Nggak aneh-aneh, kalau ngeliatnya tuh kita sama-sama nggak aneh-aneh, Iya. bukan yang Terus how we see money gitu juga itu loh. Mirip. Jadi kayak prioritas apa yang betul. di hidup. Keluarga misalnya juga, kita ngeliat keluarga kita Keluarga. sayang orang tua, gitu. Maksudnya ngeliat Sela tuh respect sama orang tua, sama saudaranya, gitu-gitu. Itu yang aku lihat ya. Gitu. Dan itu value, salah satu value yang, karena kayak kamu bilang ya, kan kita nikah tuh bukan, ya udah aku sayang sama kamu, yuk kita nikah gitu. Ini buat teman-teman yang merencanakan pernikahan, nikah itu adalah dua keluarga jadi satu. Iya. Dan banyak value-value keluarga yang mungkin value kalian tuh dua sama, tapi keluarga nggak sama, jadi bakal susah. Bener. Jadi kalau mau PDKT itu harus mengenal keluarganya juga harus tahu. Bukan justru- cuman aku sama kamu sama aku, tapi kalian harus kenal sama keluarganya. Justru waktu awal-awal pacaran, bukan awal pacaran, sebelum pacaran, Abi tuh waktu datang ke rumah gue tuh bukan ngobrol sama gue doang gitu kan ke mami juga, ke adik-adik, kan maksudnya tujuannya syuting kan. Bener. Cuman kan udah jadinya kenal dulu, jadi ngeliat interaksi sama keluarga kayak gimana juga. Terus malu ada gini nggak? Ih bagus tuh deh. Yang lucu tau gak gini, waktu yang kita masih collab syuting, dia boleh masuk kamar gue. Iya. Kan buat syuting, Bentar dulu. sekalinya Bentar tahu. dulu. Kan lokasi syutingnya di situ. Iya. Ya, kan dia maksudnya New York syuting- gimana Bang? Karawaci di New York. Kalau enggak, Kan udah di kamar aja. adegan, Oke, adegan oke. yang kalau misalnya lagi sambil curhat, nulis-nulis apa, baca buku gitu-gitu kan, bikin footage lagi teleponan gitu-gitu. Nah sekalinya tahu kalau Udah pacaran. Udah ini selesai, terus, ada ternyata wah, suka-sukaan PDKT nih, nih, PDKT gitu. nih. Tiap kali mau syuting di kamar, pintunya buka ya. Nggak boleh ditutup ya. Bagus. Paling kecil segini ya, Keluarganya tutupnya. ada value berarti. Iya. Paling kecil segini ya. Terus adik gue yang bungkus tuh masih TK, disuruh ngeliatin. Jadi dia dari jauh gini. Terus tiba-tiba lari kayaknya tuh jadi spy tuh pasti. CCTV berjalan. Iya lucu. Ya, value-value itu sih. Jadi bukan cuman bukan masalah apa ya, duit doang gitu atau pandangan-pandangan. Ya justru hal-hal sederhana itu yang penting sih. Karena kita ketika udah menjalani kehidupan rumah tangga itu hal sederhana itu kadang ngebuat kok gitu ya orang ini. Tapi kalau dari awal udah tahu jadi kayak akan lebih mudah aja. Iya. Nggak kaget lah ya. Nggak kaget. Meskipun beda kan karena kita kan tidak kumpul kebo. Iya. Gitu. Oke. Yang lo ada ngerasa ini nggak sih? Kalian ada ngerasa nggak perbedaan waktu pacaran sama nikah dari sifat? Ada pasti. Iya, tapi Pasti nggak ada. terlalu yang drastis gimana. Nggak. Cuman lebih kayak ternyata kebiasaan-kebiasaan gitu sih yang lebih. Ya, karena ya nggak kelihatan kan. Kayak Kita misalnya kan nggak kebiasaan bareng-bareng. aku kalau naruh barang di sini lupa balikin misalnya itu kan nggak kelihatan waktu kita tinggal iya. bersama Ah. dan itu kan kadang sebelum iya tinggal bersama. sebelum ya maksudnya kan kayak itu annoying
annoying for other couple gitu. Misalnya dia yang lumayan rapi banget gitu kan, terus kayak nggak dibalikin sih gitu. Karena Kan tuh nggak kelihatan. didikan gue dari kecil kalau naruh barang salah tempat itu diceramainnya bisa lumayan tuh. Paling bentar setengah jam, paling lama sejam lah ya. Oke. Nah jadi kayak everything has its own place gitu kan. Naruh Ya. apa ya ambil di mana gitu kan. Hal kayak Sedangkan gitu. dia yang wih gitu. Yang kebiasaan-kebiasaan kayak gitu lah. Oke. Ya, kan justru Tapi baru nggak yang gede banget, nggak. Nggak yang gimana. Anduk nggak di atas kasur kok, tenang. Oh tidak, itu ada ya cowok kayak gitu. Emang enggak? Iya, enggak. So proud of Aku you. kan lupa nge-flash doang. Iya. Tahu-tahu buka WC, wow. Lupa aja kadang-kadang. Oke. Ah. Ini banyak yang ditanyain sama netizennya, bentuk tainya gimana? Kayak nggak ada juga yang peduli ya kan? Ada kuning. Nggak usah, kadang- ya. Pada umumnya aja, tidak butuh tiba-tiba. Alasannya cuma gini kok. Hah? Aku sengaja kok, soalnya kan supaya nanti pas kamu jadi kayak flashnya nggak perlu 2 kali. Oke. Save water. Kita bisa move topik lain nggak? Kalau lu ada yang kaget nggak, Bi? Nggak. Ada. Kaget nih orang cerewet banget ya, semua diomelin gitu. Kaget lah waktu, wah, bangun tidur tetap cantik ya. Gitu. Ini baru namanya suami, guys. Ini namanya suami, bukan pacaran. Yakin gue sebenarnya Karena- nggak dalam hatinya. Karena mereka abis ini masih seharian bareng, nih. Jadi jawaban aman aja. Harus ada strateginya. Iya. Nggak sih, nggak Kalau sih. suami istri itu di saat ada kelakuan aneh, kita akan selalu ingat dan selalu kita foto. Jadi apa ke arah Ini ke arah mana kamu nih sebenarnya? Nggak. Ke arah apa sih kamu? Ke arah barat daya sih kebetulan. Jadi belum nge-flash nih. Laporin nih ke Iya, maknya. nggak laporin ke mak, gue kirim ke dia lagi. Oke. Gak usah diomong. Makasih ya sayang oleh-olehnya. Oke. Nggak signifikan sih, Rick. Nggak Nggak ada. ada gimana. Ya untungnya nggak terlalu yang gimana ya. Pertama kali berantem abis nikah. Kalau pertama kalinya nggak inget, karena Yang terbesar. biasanya tuh we fight over silly things. Iya. Kayak hal yang nggak perlu diberantem itu malah berantem. Contohnya. Apalagi aku tuh orangnya nggak terlalu mikirin yang udah, maksudnya yang udah lewat. Nggak Meskipun dipikirin. tuh mungkin suatu hal besar aku nggak mau terlalu mikirin. Dan akhirnya juga nggak kebawa. Jadi kayak aku misalnya ngeliat, oh Mariko nih, wah Mariko nih busuk banget nih orang nih. Iya. Apa ya tapi kenapa ya? Aku agak lupa. Udah nggak terlalu gitu. Oke. Jadi kita tahu kita pernah berantem, Tapi nggak tahu. tapi lupa tentang apa. Dan kadang itu bukan hal penting. Dan nggak diinget-inget ya. But there's one yang kayak paling most memorable. Apa tuh? Kamu tahu pasti. Lupa jujur. Aku udah ngomong. Aku baru ngomong. Kita pernah berantem Apa? gara-gara gue mencet jerawat dia. Kan gini kan sakit ya. Iya. Jerawat dipencet tuh sakit. Terus pada saat itu kayak ngapain gitu aku nggak mau. Terus aku bilang, Terus gue piting. nah terus dipencet. Diem dulu gitu. Dipencet. Jadi kunci keluarga yang harmonis adalah kulit yang mulus. Dr. Richard Lee masuk. Jangan deh, Dr. Richard Lee banyak bacot. Dokter Iya. bahaya juga, jangan-jangan. Enggak lah, dokter jualan. Dokter tuh dokter jualan. Dokter jualan, what the hell bro? Siapa tahu kita jadi dokter kan. Nggak tahu juga. Ya kita gitu lah, itu dirawat ya. Hal kecil gitu. Oke. Apalagi 6 tahun. 6 tahun. Udah 6 tahun berhubungan. Kenal udah 8 tahun. Tinggal barengnya, enggak justru kenalnya 6 tahun itu. Oh, kenalnya 6 tahun. 2018. Nikahnya 3. Nih, pacarannya sama pacarannya 2009. Ya, 2018 ke 2022. 2000 2019, sorry. 2019 ke 2022. Ya. 6 tahun lah berarti ya. Ya. Bosan gak sih? Nah itu. Jadi di podcast Sebenarnya ini iya akan ya. diceritakan. Sebenarnya bosen lah menikah itu. Nah ini aku nggak tahu karena usia pernikahan kita masih, aku nggak tahu ya kenapa ada orang beda-beda kan. Kita baru 3 tahun gitu. Terus kita tuh pernah ngupload konten, terus kontennya viral gitu tentang moments di dalam pernikahan kita. Kebetulan karena di rumah kita tuh ada CCTV CCTV. yang Jadi aku aktif. ngambilin aja beberapa momen
yang aku lihat rekaman kan. Gue lihat kontennya. Nah, itu kan komennya lucu-lucu. Ada komennya gini. Halah, Ini baru di bawah 2 tahun. Coba setelah 2 tahun. Kan maksud gini. Nggak semua pernikahan kayak punyanya abang ya. Bang. Kalau pernikahan abang sebelum 2 tahun sudah begitu kan ya mohon maaf. Tapi kita ya udah nggak begitu ya. Iya. Kenapa sih bang? Gitu. yang paling parah sih ada yang komen kayak, halah paling juga nanti KDRT orang Jangan nyebutin LEL. nama lain. LE. Ya pokoknya dia bilang paling juga KDRT Tahu kan? kayak public figure gitu. Public figure itu aja KDRT. Nah. Oke, pertanyaan dari Rizky Bilar. Itu main aman itu. Ada tidak Pasio, halo Diki. Mana nih aman bang? Nyebutin public figure aman. Aman, karena konsepnya Anda aman, saya tidak. konsepnya tuh yang dibully nanti gua lah bukan kamu. Karena itu kelihatan bagus. Ya kita nggak pernah merasa bosan sih, karena ya There are semoga always new tidak ya. things yang kita lakukan. Ya, karena itu hal-hal kecil sifat-sifat dia yang kita udah tahu dari awal, sifat-sifatku yang dia tahu yang kita surviving gitu. Dan kayaknya ini ya karena kalian kegiatan yang suka kalian lakuin itu sama, jadi ya udah enjoy aja gitu ya. Kayak nyambung. Tapi ya. dibilang sama banget nggak? Dia suka basket, gue nggak suka olahraga. Dia suka nge-game, aku nggak. Jadi akhirnya gue yang influence dia main game, Dan aku yang ngajak dia untuk ngikutin aku terus ke siapa. olahraga. Oke. Jadi kayaknya ya. Dari yang tadinya nggak ngerti basket Ya. apa-apa terus disuruh nontonin terus baru akhirnya mulai ngerti gitu. Tapi Ya. gue nggak mau nonton basket yang lain, cuman kalau dia main doang baru Oke. nonton. Kalau nggak ngerti tetepan. Cuma Oke. taunya, abis shoot udah gitu doang. Oke. Random. Pemain basket kesukaan lo siapa? Steph Curry. Sekarang. Curry. Curry. All time. All time. Aneh banget ya. All time. Nggak tahu ini. All time itu berarti bukan yang GOAT ya. Maksudnya bukan yang jago banget. All time aku sukanya adalah Kevin Garnett, Jeremy Lin. Jeremy Lin. Ya. Jeremy Lin. Garnett, Celtics. Dia champion waktu Celtics. Lin waktu di mana nih? Lin Houston. Lin in apa Lakers? any team. Ini tim In suka. any team. Karena aku appreciate the story he went through. Oke. Underdog, akhirnya dia Yeah. bisa hampir determinate kan kontraknya. Yes. Akhirnya dia bisa survive gitu. Sampai sekarang masih main basket cuma nggak di NBA. Iya. Aku appreciate. Jadi aku kalau lihat bukan all time bukan kayak Jordan atau Yeah, yeah. LeBron gitu, enggak sih. Justru people yang aku admire. Oke. Kalau Anzela, all time favorite musician. Jujur nggak ada yang favorite singer to be exact, tapi gue suka karyanya. Jadi Oke lah, lagu kesukaan. lagu-lagu Bruno Mars. Oke. Setiap kali ada diundang nyanyi, Tunggu dulu. ya, ya Lagu Bruno Mars kesukaannya Anzela apa? banyak lagi. Tunggu dulu. Lu nanya dia kan? Iya, gua nanya dia. Lu tolong. Yang sering aku bawain kalau nyanyi dah. Oh, aku nggak hafal lagunya. Aduh. Nggak hafal judul lagunya. Atau nggak usah Oke. Bruno Mars lah. Lagu yang sering banget aku pakai Lu buat ketik. sing-along. Lu ketik. Jangan kasih tau dia. Yang kelihatan. Aku boleh search ya lagunya ya. Maksudnya aku boleh tahu. Liriknya. Apa? Atau lu nyanyiin aja? Ya, aku boleh lihat kan lagunya apa aja. Enggak. Lagunya Bruno Mars apa aja Oh. aku boleh Tom. Ya kamu nggak usah ngasih tahu lagu apa, tapi aku Enggak, bukan Bruno Mars. Ini Hah? kayak all time song yang selalu aku nyanyiin lagi random ya. iya, Bruno Mars kan? Enggak mesti Bruno Mars. Lebih banyak lagi dong pilihan. Enggak, tapi tahu. I'm Tahu. addicted to something dan sering banget nyanyiin lagu itu. Enggak mesti Bruno Mars. Bukan Bruno Mars. Awal keretakan rumah tangga. Kalau kamu sayang aku, kamu tahu my happiest place on earth is where. Sebentar, tau nggak? Dan lagu yang aku suka tuh itu udah Sebentar dulu lah. where's my happiest Sebentar. place on earth. Iya, tahu. Heeh. Terus lagu Lagunya yang aku apa? suka apa? Ada satu karakternya, Tolong aku. satu soundtrack dari filmnya yang aku paling suka. Iya, Disney. Ya kan? Ya tapi lagunya yang mana? Betul, Disney itu udah banyak banget. Iya yang sering aku nyanyiin. 10, 9, 8, 7, Let's start with my favorite 6, Disney princess dulu. 5, 4, 3, Mermaid, lagunya 2, Mermaid. 1. Lagunya Mermaid, gak tahu judul lagu Mermaid. Gimana? Nyanyiin aja.
Gimana lagunya? Tau nggak? Lagunya Mermaid tuh yang gimana lupa? Pokoknya filmnya Mermaid guys, Mermaid. Lagunya itu I have everything, ya kak? Ada itu, ya kan? Itu, Bener nggak? iya, tapi aku nggak tahu lagunya apa. Part of your world. Part of your world itu. Oke. Iya, mengapa orang kalau ikut family 100 jadi ikatan bodoh? Buah apa yang dimakan langsung dengan bijinya? Alpukat! Alpukat sama bijinya, gitu. Ini. Oke, satu kata kalau kalian bisa deskripsiin nih. Abi ke lu, Seller Hamzah aku. ke lu, Ya, aku dulu. Mr. B. Satu kata. Kita lagi mikir. Itu satu gerakan. Terlalu banyak kata-kata yang bisa menggambarkan seorang Abi Bayu. Itu bahasa lain dari nggak tahu anjir. Satu kata ya. Attractive. Attractive. Buat Jadi, aku ya. Kita lihat ya, Abi Bayu hanya melihat dari fisik. Atraktif itu banyak. Oh ya, Justru benar, itu. bukan cantik ya. Bukan. Kalau cantik aku bilang pinter. cantik, Good tapi save. atraktif. Nggak usah dijelasin. Atraktif itu artinya dia aku akan selalu bisa attract ke dia terus dengan hal-hal random yang dilakuin, dikatain expressionnya, bahkan sampai ngoroknya pun itu menurutku Aku mana ada ngorok. enggak juga. Misalnya, itu aku akan selalu menurutku, Aku mau Attract clarify, gitu. aku ngorok kalau pilek. Wajar kan? bahkan aku nggak bilang kalau kamu ngorok, aku belum bisa. Anda membawa diri Anda sendiri ke dalam ngorok ini. Gitu. Oke. Atraksi. Karena dia Ada tingkahnya aneh-aneh. atraktif dan atraksi. Lu Wah. tau gak sih, di saat kalau ada orang nih, ada dua pasang, nggak mesti couple lah. Yang satu mencoba untuk blend in with the crowd, mencoba untuk gak jadi pusat center of attraction, kayak I'm one with the crowd, no you cannot see me. Meanwhile the other one kayak, wait I'm here. That's us. Oke. Kayak aku yang mencoba untuk kayak, yuk kita blend in dengan orang-orang yang lain. Yuk. Dia tiba-tiba yang dia kayak, tuh gak dia tuh tidak menghargai rambutku waktu merah. kau tau gak dia pernah fase rambut merah? Rambut merah pernah kayak Sakuragi Hanamichi, tau gak? Hanamichi Hanamichi Sakuragi, tahu kan? tahu Ya. dong, Semda. Nah, pernah rambutku tuh merah banget. My whole family did not approve it. Abis nikah ini? Kayak aku jadi, iya, baru aja beberapa tahun lalu. Jadi kayak aku ngapa-ngapain gampang dicari. Iya. Orang-orang noleh itu dia gak suka. Bukan gak suka sih, kayak karena dia sifatnya dia pengen blending kan. Aku jadinya stand out tanpa aku Iya. aku nggak ngapa-ngapain tapi udah stand out gitu. Dan the worst thing, dia pernah minta aku catin rambut Itu rambut. kepala dia jadi bola basket. Dan kita jalan di Jalan Braga, Bandung. Tapi kan Bandung banyak. Ini dari jadi. Kurang lebih kayak gini. Tapi dari belakang kayak bola basket. Tadinya dia mau, dia tadinya mau Nanti cari pakai di Instagram permanen. ya. Dia tadinya tuh maunya permanen. Akhirnya kita beli yang hairspray warna hitam. Terus gue dengan kayak, set, gila gue menggunakan kemampuan graffiti gitu loh, yang kayak bikin garis lurus, set, kepalanya, bikin kepalanya jadi bola basket. Berarti emang dia begini energinya ya? Nggak di kamera pun kayak gini energinya. Iya, lumayan. Baik, Kayak- lu kamu harus tahu ya. Kalau kayak lagi gitu. pergi keluar tuh kayak gue jadi Gitu terus. the black cat, dia jadi yang golden retriever. Tapi tergantung karena Tergantung, kamu kita apa? Extrovert mengimbangi. atau introvert? I. I. Aku A. Ambivert. Ambivert, oke. Kalau Itu aku tergantung. UIA. IU. UIA. Bisa nggak Oke. sih kita tuh lebih anggun gitu loh. Podcast ini biar kayak Magna Talks gitu loh. Ada Anggun jauh. Di Bali dia. Oke, kita lebih anggun ya. Ya. Biar kayak kita bedakan. Nature kita or bisa kayak nurture? Nikita Nikita Willy itu ayo. Kita Willy sama pasangannya. Bos gitu aku, kamu. Yes, I agree Ya, with that yes, sih. yes. I support my wife. Ih, jijik merinding. Nggak cocok. Apa ya? Tadi lagi ngomongin apa? Udah atraksi. Oh iya, tapi kita tuh bisa Kamu mengimbangin satu sama lain. Kadang kalau
gue yang lagi extrovert banget, dia yang kayak black cat nih kayak enggak belum sih, ayolah pulang gitu. Karena aku Oke, ambivert oke. juga. Nah, kebalikannya giliran dia lagi di tempat yang nyaman, aku yang kayak itu udah belum, maunya balik gitu. Oke. Berarti sekarang kalian tuh kalau kemana-mana kan bareng ya? Ya, Iya betul, kebanyakan. Kebanyakan bareng. Lu ada kayak aktivitas sendiri atau kegiatan sendiri gitu? Sesuatu yang lagi iya lu... sih, lagi ada sesuatu yang dikerjain. Lagi Ayo. persiapan event. Event apa? tuh? Event basket. Lo bikin event juga lu ya? Ya, ini event pertama kan sebagai kalau title saya kan pembasket terhebat se-BSD. Wah, gila. Kalau ini self proclaim nih. Oke. Terus mau nantang jadi one on one. Enggak, jadi kita dari dulu aku pengen juga salah satu mimpi itu bisa berperan dalam berkembangnya basket Indonesia. Oke. Jadi Abi Bayu melamar jadi ketua Perbasi. Tidak, mohon maaf ketua, saya tidak berani ke sana. Ya dengan cara kita lah sebagai warga sipil, apa Oke. sih yang bisa kita kembangin gitu. Jadi bikin event buat apa nih? Ini kita buat event namanya Pesta Basket Mania. Kurang dramatis. Tuh agak. Pesta basket. Ah. 1, 2, 3. Pesta Basket Mania. Gitu. Yang datang ya. Pesta basket mania. Apa itu pesta basket Sesi mania? ya jadi ya. Pesta Basket Mania ini tuh untuk kita buat chapter kali ini, chapter di Tangerang Selatan. Oke. Jadi first chapter ini kita 3x3 competition. Oke. Jadi untuk pelajar SMA Oke. gitu. Iya, kita di mana kita ngasih 3x3 competition yang berbeda dibanding yang sebelumnya. 5 lawan 5. 3 lawan 3. Oh, 3 lawan 3. Oh. 3x3 maksudku. 3 lawan 3. Oke. Nah, dengan format 3x3. Dan ini terbuka dari TK sampai SMA ya? Nah, SMA kan, saya bilang SMA. Lama udah ada TK lagi. SMA ya? SMA. Nah, yang membedakan, kita pengen berbeda. Salah satu caranya kita, nanti yang lain mungkin nanti dulu, kita teaser dulu ya. Salah satu caranya adalah, kita tuh kadang kalau ikut competition, kita nggak tahu aja kita performance kita gimana in overall gitu. Nah, kita akan ngasih fitur atau ngasih statistik. Jadi kita tahu nih pelajar SMA ini selama ini siapa yang asisnya paling banyak, poinnya paling banyak gitu, atau reboundnya paling banyak. Gokil. Ini pelajaran SMA ya, harus ikut karena statistik gini, pembukuan apapun ya di Indonesia itu masih jelek banget. Kalau kalian ikut si mancing mania mantap ini. Enggak salah. Pesta Basket Mania. Bukan mancing mania mantap. Ya. Kalau kalian ikut pesta basket mania mancing mania mantap ini, Dilengkapi. kalian itu dan SMA tuh lulus SMA bisa kayak direkrut tim gitu Bisa. kan. Dan Jadi ini juga statistiknya ada gitu ya. bisa buat pelatih-pelatih juga menjadi Benchmark gitu. benchmark atau bisa ngeliat pemain mana nih yang cocok buat di Yes. Porprov kayak atau di mana gitu. Ini udah diganding sama Perbasi. Ya ini juga event resmi Perbasi. Oke. Event resmi Perbasi juga. Jadi harapannya ketika ada statistik ini bisa jadi improvement gitu ke depannya. Oh ini nanti aku harus memperbaiki di mana gitu. Jadi kita lihat tidak banyak yang melihat details kayak gini. Iya, Jadi benar. kita pengen hadirkan. Salah satunya kayak gitu. Masih ada banyak lagi lah. Gitu kalau mau tahu info lebih lanjut bisa langsung aja lihat di Pesta Basket Mania. @pestabasketmania. Mantap. Berubah ini. Oh ya. Kita udah buka pendaftarannya. Jadi buat tim SMA yang mau ikutan, Oke. let's go guys. Ini terbatas limit. Kita nggak banyak-banyak, jadi pesertanya terbatas. Oke. Karena saya juga takut ya, ini event pertama saya. Tunggu. Kalau misalkan sekolah di Jaksel nggak bisa daftar. Kita fokusnya sekarang ke Tangsel dulu. Oke, Tangsel tapi banyak sih. Banyak banget. bagus. Karena Kita- Banten tuh bagus. Betul. Basketnya Banten. Oke. Tapi kalau ada yang mau dari Jakarta bisa dipertimbangkan selama kuota saya terpenuhi ya, yang penting itu. Oke. Siap. Jadi ya, doakan ya. Yes. Terima kasih. Pesta Sudah- Basket Mania. Ada lagi? Yang Ya, mau- aman. Aman ya? Thank you.